Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang rangkaian RL ya. Jadi ada induktornya di situ. Yang kita bahas sekarang adalah energi pada induktor. Oke, gimana kita menghitung energi pada induktor? Ya, saya akan coba menjelaskan dari coret-coretannya. Oke. Oke, kalau energi pada induktor misal gini ya, ada apa namanya ini ada arus kemudian ada induktor gitu ya. Ya tentu saja induktor akan terjadi pengaruhnya ya, kumparan ini kalau arusnya kan berubah ya. Jadi gini, untuk menghitung energi itu kan secara definisi adalah ya saya lambangkan dengan U aja ya. U itu kan sama dengan dalam energi listrik itu adalah P dikali T. P itu kan power, daya listrik dikalikan dengan selang waktunya gitu ya. Nah, kalau kita jabarkan lagi, P itu kan sama dengan V kali I ya, tegangan dikali I atau GGL induktor dikali dengan I dikali dengan T gitu ya. Nah, yang jadi masalah adalah I-nya itu kan berubah, nggak konstan gitu. Jadi kita perlu integralkan nih terhadap waktu gitu ya. Jadi yang perlu kita tinjau awalnya adalah berarti DU-nya gitu, elemen energinya pada selang waktu yang sangat kecil. Jadi kalau saya buat begini kan saya bisa tulis begini kan, E dikali I dikali DT gitu ya. Jadi E dikali I kali DT. Nah, lalu kita tahu bahwa tegangan yang dihasilkan oleh induktor pada saat ada arus yang berubah itu adalah L dikali DI per DT kan gitu ya. Ini kan tegangan induktor kan gitu ya. Ini epsilonnya dikalikan dengan I dikalikan dengan DT gitu. Nah, ini DT-nya bisa kita coret kan? DT-nya hilang, berarti tinggal DU itu sama dengan L dikali I dikali DI. Kalau kita integralkan dari 0 sampai energi maksimumnya, nah ini juga dari 0 sampai I tertentu, maka ya ini jadinya U ya. U dikurang 0 gitu ya. Berarti ini adalah L sama L-nya kan bisa dikeluarkan. L dikali I DI gitu. 0 sampai I. Berarti U itu sama dengan setengah L I kuadrat gitu. Kalau mau lengkap sih LI kuadrat dikurang LI 0 kuadrat kan berarti ya. Tapi kan sama 0 gitu. Jadi inilah untuk energi yang tersimpan dalam induktor. Oke, untuk lebih jelasnya kita mulai kerjakan soal saja ya. Yang akan saya tampilkan di sini gitu ya. Nah, ini udah saya crop ya soalnya. Jadi kira-kira ada sebuah induktor dengan induktansi diri sebesar L sama dengan 3 Henry dihubungkan secara seri dengan hambatan sebesar 10 volt dan sumber tegangan E sama dengan 3 volt. Hitunglah ABC gitu. Kalau kita gambarkan rangkaian sederhananya kan berarti gini ya. Ini ada tegangan, kemudian ada hambatan listrik, kemudian ada induktor gitu ya. Ya, sorry gambar jelek ya. Ini di sini ada E sama dengan 3 volt, kemudian di sini ada R sama dengan 10 ohm, dan di sini ada L. Kumparan ada induktor sebesar 3 Henry. Oke, kita jawab satu-satu ya. Yang A dulu. Besar energi yang tersimpan pada induktor saat arus yang mengalir sebesar setengah arus maksimal. Oke ya. Kalau arus maksimalnya berapa? Arus maksimal kan berarti E per R ya. E-nya adalah berapa? 3 volt dibagi R. R-nya 10. Sama dengan 0,3 volt. Nah, berarti untuk setengah IMAX ya 0,05 ya. 0,3 dikali setengah sama dengan 0,15. Nah, yang tanya bukan setengah IMAX-nya tapi energi yang tersimpan. Tadi ya, energi yang tersimpan sorry. U pada induktor adalah setengah L
I kuadrat. Berarti kalau saya masukin ini setengah dikali L-nya 4 ya, 4 Henry dikali 0,15 kuadrat. Ini kalau kita hitung dapatnya adalah 0,045 Joule. Oke. Ada yang salah nggak? Oh, ini L-nya salah ya, bukan 4 ya, tapi L-nya 3. Jadi kalau misalnya saya ganti, sorry, saya benerin dulu ya. Ini harusnya adalah, saya tadi hapus ya, ini setengah dikali L-nya bukan 3, tapi, bukan 4, tapi 3. Dikali 0,15 kuadrat. Nah, ini kalau kita hitung dapatnya adalah 0,03375 Joule. Oke, ini yang A ya. Kalau yang B gimana? Yang B itu kecepatan aliran energi dari sumber tegangan saat T sama dengan 0,3 second. Berarti ya ini kita harus cari persamaan I-nya dulu ya dengan cara yang tadi. Oke, kecepatan aliran energi itu sama dengan daya ya. Ya intinya kita harus cari tahu dulu I-nya seperti apa ya. Kalau misalnya tadi kita masih ingat ya, di persamaan arus pada rangkaian RL gitu ya, I itu sama dengan E per R ya, E per R dikali 1 minus E pangkat minus L per L dikali T gitu ya. Oke, jadi tinggal dimasukin angkanya. I sama dengan E-nya adalah 3 per R. R-nya adalah 10 dikali 1 minus E pangkat minus R. R-nya 10 per 3 ya berarti ya. Per 3 T gitu ya. Aduh nih, miring. Minus 10 per 3 T. Jadi ya begini persamaan I-nya. Oke, tinggal dimasukin T-nya itu kan pada saat 0,3. Berarti I itu sama dengan ini 0,3 lah ya. Dikali 1 minus E pangkat ini min 10 per 3 dikali 0,3. Berarti kan 0,1. Berarti jadi min 1 T gitu ya. Min 1 bukan min 1 ya. Jadi dapatlah I pada saat dia 0,3 second adalah didapatlah nih 0,189 gitu ya, ampere. Nah, yang ditanya tapi bukan ini, yang ditanya adalah ini saya garis saja ya. Yang ditanya itu bukan I-nya tapi kecepatan aliran energi atau P-nya. P itu kan sama dengan GGL dikali I ya, GGL dikali I. Berarti tegangannya adalah ini tadi 3 volt ya, tegangannya 3 volt dikali 0,189. Kalau hitung kita dapatnya adalah 0,569 lah. Ini joule per second ya, watt. Oke, kemudian yang ketiga, kecepatan aliran energi termal yang terdisipasi pada rangkaian saat T sama dengan 0,3 second. Jadi kalau aliran energi termal itu biasanya ada pada resistor. Jadi kalau begitu kita perlu hitung daya pada resistor gitu ya. P pada resistor itu sama dengan I kuadrat dikali L kan, R ya. Jadi I kuadratnya ini 0,189 kuadrat dikali dengan R. R-nya adalah 10. Jadi kalau dihitung dapatnya 0,357 watt lah gitu ya. Oke, demikian ya bahasan tentang energi pada induktor. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.